Shalom semua jemaat yang ada di rumah. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami minta Tuhan, tolong Tuhan melalui ibadah online Tuhan, kuasa Tuhan tetap mengalir Tuhan di setiap Tuhan rumah-rumahnya Tuhan, di setiap keluarga ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita mengucap syukur.
Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu di mana kami boleh ada sampai saat ini. Ini adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Berkati mereka, Tuhan, baik kesehatan, baik keluarga mereka masing-masing, Tuhan. Tuhan, kami juga mendengar ada beberapa jemaat yang sakit saat ini. Kami percaya, Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang tak mungkin, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, malam ini, Tuhan, saat ini, Tuhan, yang sakit, Tuhan, yang berbaring di tempat tidur, kami percaya saat ini Engkau pulihkan, Tuhan. Engkau sembuhkan, Tuhan. Tuhan, kasihilah kami, Tuhan. Kasihanilah jemaat-Mu, Tuhan, saat ini. Pulihkan kami, Tuhan, seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini, Tuhan, di mana virus corona sudah merajalela, Tuhan. Sudah banyak beneran jiwa menjadi korban atas keganasan virus corona ini, Tuhan. Tuhan, kami manusia tidak bisa berkata-kata lagi, Tuhan. Kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Kami hanya memohon perlindungan-Mu, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Ampunilah bangsa kami ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Terima kasih, Tuhan. Engkau sungguh baik, Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya, baik itu bangsa kami, baik jemaat-Mu, baik gereja-Mu, baik hamba-hamba Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.
jemaat Tuhan, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan ambil dari Matius pasal 10. Sebenarnya Matius pasal 10 itu menjelaskan tentang apa artinya murid, kehidupannya murid, tugasnya murid, sikap hati untuk melakukan tugasnya itu harusnya gimana, itu semuanya sudah ada di dalam satu pasal. Itu namanya Matius pasal 10. Saya baca pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan Yesus sendiri panggil 12 murid dan Tuhan Yesus sendiri memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir dan melenyapkan segala penyakit. Itulah murid yang sudah dipanggil, yang sudah diberi kuasa. Maka tugasnya mereka itu apa? Pergi dan memberitakan dan melakukan tugasnya dengan kuasa. Itulah murid. Tapi sayangnya banyak orang pikir murid itu hanya 12 murid aja. Kita sering ingat nama-nama mereka. Coba kalau kita lihat pasal 10 ayat 2 sampai 4, inilah nama-nama ke-12 murid. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 12 murid ini disebut rasul, sudah dicantumkan di dalam Alkitab. Memang kita akui 12 murid ini benar-benar murid Yesus. Mereka makan hidup, tinggal, tidur, lakukan apa saja dengan Yesus secara tubuh. Maka tidak ada yang menyangkal mereka bukan murid. Walaupun mengkhianati Yesus pun, Yesus itu namanya Iskariot pun disebut murid. Tapi seringkali kita tidak akui kita adalah murid Yesus. Ya, murid Yesus mungkin zaman dulu yang 12 murid aja. Atau ya kalau masa ini mungkin pendeta-pendeta, penginjil, atau pengerja yang semangat di gereja aja. Tapi kalau saya sebagai orang biasa, namanya manusia yang lemah, iman juga terkadang tergoyang, maka saya bukan muridnya Yesus, belum jadi. Mungkin calon atau masih. Ya. Terkadang kita orang Kristen, di dalam kehidupan ada banyak gelombang, ada banyak badai. Melewati masalah, kita sendiri bisa juga minder. Maka nggak berani aku ini, saya ini adalah murid Yesus. Aduh, terkadang pengakuan itu terlalu berat. Benar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahu kepada murid-muridnya yang pertama dalam pasal 28 ayat 18 sampai 20. Itu sebenarnya amanat agung yang perintah dari Yesus yang paling besar. Itu apa? Saya baca, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Terkadang kita lihat
kata ini, perkataan Tuhan Yesus. Ya, murid Yesus yang semula mereka sudah dengar. Maka mereka bertugas itu adalah apa? Jadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, kita tahu ya sebagai murid mereka memuridkannya. Iya, benar. Tapi saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita sudah jadi orang Kristen, sudah jadi orang percaya. Itu artinya apa? Pasti ada yang sudah memberitakan, sudah menjadikan kita murid Yesus. Itu siapa? Terkadang benar ada seorang penginjil datang ke kampung dan menginjili. Akhirnya kita dengar dan kita memutuskan hati untuk mengikut Yesus. Terkadang itu anggota keluarga. Ada yang memperkenalkan Tuhan Yesus. Terkadang itu jadi teman. Teman sekolah atau teman sejak kecil. Terkadang lewat media juga. Akhir-akhir ini banyak anak muda. Mereka koneksi dengan internet segala macam. Di situ juga ada yang memberitakan Injil. Maka mereka yang sudah jadi orang Kristen atau orang percaya, berarti pasti ada yang seorang murid yang memuridkan kita. Maka kita sudah jadi muridnya Yesus. Dari situ kita juga punya tugas memuridkan lagi. Oleh karena itu, walaupun hati nuraninya kita sendiri akui aku tidak layak. Aduh, bagaimana saya takut malukan Tuhan. Sering kita merasakan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, murid memuridkan. Yang sudah jadi murid lagi, dia memuridkan lagi. Dan apalagi kita sudah dibaptis. Bukan hanya dengan mulut. Kita sudah mengikuti sakramen di dalam gereja. Masih ada yang belum ikut, tapi sebentar lagi pasti ada saatnya. Oleh karena itu, sudah jadi murid, dibaptis, dan melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada murid yang semula, itu sudah sampai sekarang pun tidak berubah. Karena apa? Firman Tuhan sudah dicantum di dalam Alkitab. Itu sudah kita punya. Dan juga kita selalu melakukan apa yang Tuhan katakan. Berdasar dalam firman itu sama dengan murid yang semula dan yang sekarang kita sebagai murid Yesus. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyangkal kita adalah murid Yesus. Oleh karena itu, terkadang ada masalah, terkadang ada halangan, tapi jangan minder. Selalu ingat kembali siapakah kita. Tidak boleh lupa jati diri. Kita hidup sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak yang punya pekerjaannya yang bagus, yang di dalam kantor, atau yang pekerjaan yang kasar, bisa pakai tubuh, segala macam kehidupan kita beda-beda. Tetapi tugas kita itu cuma satu. Tugas itu apa? Pasal 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itulah tugas kita. Di dalam kehidupan ada banyak jenis rupanya. Misalnya ada yang orang suka-suka pergi, bisa atur waktu dengan sendiri, bisa. Tapi ada yang harus masuk kerja sampai sekian lama,
dia harus di situlah. Maka kita tidak bisa pergi kapan-kapan saja. Terkadang harus kerja, maka tidak bisa beritakan. Malahan di kantor terkadang waktu kita kerja lagi, bagaimana obrol-obrol terus? Nggak bisa. Pasti ada batasannya. Tetapi itu bukan artinya harus jadi semuanya full timer, semuanya lepas dari kehidupan sehari-hari, harus pergi kemana, enggak. Pasti ada yang sepertinya full timer, tapi pasti ada seperti biasa kehidupannya, tapi tugasnya sama. Full timer sebagai full timer harus kerja keras. Tapi sepertinya punya pekerjaan sendiri, maka batas waktu, batas tempatnya, kalau begitu bagaimana caranya? Seperti ini, lakukan. Sembuhkan orang. Kalau rekannya sakit, atau dalam keluarga ada yang butuh penghiburan, misalnya ada yang sudah dirasukan atau apa, ada yang benar-benar sakit parah sampai mati, segala sesuatu di dalam kehidupan yang terjadi, kita bisa melakukan di situ sebagai murid Yesus. Bukan sepertinya orang biasa. Orang biasa bisa takut, orang biasa bisa khawatir, tetapi sebagai orang percaya dan murid Yesus, setiap saat kita melakukan tugasnya. Maka tugas kita juga tidak ada yang terbatas dalam tempat atau waktu. Di situ Tuhan mengatakan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan memberikan sebagai tugas, Tuhan akan tanggung jawab kehidupan kita semua. Itu pasal 10 ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ikat pingganganmu itu berarti apa? Sepertinya saku. Di dalam saku emas, perak, tembaga. Maksudnya apa? Enggak usah membawa uangmu sendiri untuk melakukan tugasnya Tuhan. Dan janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan akan memberi upahnya. Butuh uang, Tuhan akan kasih. Butuh sesuatu, apa saja Tuhan akan tanggung jawab maksudnya. Oleh karena itu, pergi dan memberitakan Injil, itu bukan hanya tempat. Ketika kita ketemu seseorang, disitulah kita melakukan tugasnya Tuhan. Kalau dia butuh kesembuhan, kita bisa mendoakan dia. Kalau dia benar-benar putus asa, maka sepertinya orang mati, kalau kita bangkitkan dia. Bisa sharing sama-sama, terkadang perhatikan dia, telepon, terkadang kunjungan, segala sesuatu kita bisa. Maka waktu itu terkadang kita harus pakai uangnya sendiri, pakai waktunya sendiri, bisa juga merasa capek, rugi. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kita sudah memakai uang kita sendiri untuk melakukan tugasnya sebagai murid Yesus, kalau itu Tuhan mengatakan apa? Jangan kamu membawa emas, berarti Tuhan sendiri pasti akan memberi upahnya. Itu dengan kata lain, di tempat lain juga sudah bicarakan, Matius pasal 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mau makan apa, mau rumah harusnya sebesar apa saya harus miliki, saya naik apa, motor, beli atau ganti yang baru, mobil, saya mau apa. Semuanya itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka begitu ingini. Tujuan hidup mereka itu apa? Makan, minum, heboh. Tapi Tuhan mengatakan, orang Kristen itu tidak berarti orang Kristen tidak boleh makan, tidak boleh minum heboh. Enggak.
Sebenarnya tujuan hidup orang Kristen itu apa? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita manusia dijadikan dengan debu tanah. Maka harus makan, harus minum, harus tinggal tempat tinggal yang aman, dan harus ada baju. Segala sesuatu Tuhan sendiri sudah tahu. Maka enggak usah khawatir tentang hal itu. Hanya fokus kehidupanmu. Kenapa diberi nyawa dan kekuatan? Kenapa Tuhan memberikan kesempatan selalu? Karena apa? Satu tujuan sebagai murid Yesus. Kita ada tugas. Itu apa? Pasal 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Benar. Itu firman Tuhan yang tidak pernah salah. Oleh karena itu, sebagai murid Yesus, tidak usah khawatir tentang makan minum. Dilihat sementara rugi, tapi pasti Tuhan ubahkan lagi. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita begitu senang sebagai jadi murid Yesus. Berarti apa? Walaupun kita tidak punya apa-apa, demi nama Yesus kita bisa melakukan untuk kerajaan Allah. Maka Tuhan tanggung jawab kehidupan kita semua. Melewati kita, banyak orang mengenal Tuhan. Di situ mereka juga hidup seperti itu. Maka kerajaan surga makin lebar dan besar. Dari situ, dunia makin baik. Makin mengenal Tuhan, di situ selalu ada penuh dengan kasih, penuh dengan kehidupan, penuh dengan kebenaran. Maka tidak usah takut, tidak usah kita khawatir segala sesuatu. Karena Tuhan ada. Dan kita mengikuti Tuhan. Tetapi, satu hal kita tidak boleh lupakan. Ya, kita sudah menjadi murid Yesus. Sudah sadar tugas kita. Dan sudah ada jaminan dari Tuhan. Maka semangat, ayo saya mau. Tetapi jangan lupa satu hal. Pasti ada penganiayaan. Penganiayaan selalu ada. Karena apa? Bukan karena Tuhan jahat. Tetapi ada iblis di dalam dunia ini. Iblis tidak mau kerajaan surga makin lebar. Iblis tidak mau semua bangsa jadi murid Yesus. Mereka selalu menghalangi jalan. Sebelum menjadi murid Yesus, mereka pasti membuat banyak masalah supaya dia menyerah sendiri, kabur sendiri. Tetapi jika ada seseorang, walaupun ada masalah, dia sudah jadi muridnya Yesus, mereka tidak menyerah. Mereka mau menakutkan supaya mereka tidak bisa jalan dengan baik, tidak bisa bertumbuh baik, supaya menstopkan iblis selalu bekerja. Maka sering terjadi penganiayaan. Kalau kita baca pasal 10 ayat 26 sampai 27, di situ ada kuatkan hati, dan Tuhan mengatakan percaya Yesus sudah menang. Pasal 10 ayat 26 sampai 27 menjelaskan sikap hati terhadap penganiayaan. Terhadap penganiayaan yang pasti ada, pasti terjadi karena ada iblis. Bagaimana kita punya sikap hati? Saya akan baca. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka.
Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Itu artinya kita tidak usah takut. Karena apa? Sesuatu yang sudah tertutup, sesuatu yang tersembunyi, itu tidak akan tetap tertutup atau tetap tersembunyi. Iblis mau tertutup. Iblis mau sembunyikan. Kuasa Tuhan mereka tidak mau menutupkan kuasa Tuhan. Walaupun kita sudah diberi kuasa, tapi iblis mau menyembunyikan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Maka memberi rasa malu, rasa takut, melewati banyak masalah, goncangkan iman. Akhirnya kita sendiri memutuskan minder. Saya pelayanan nanti aja, mungkin tahun depan aja. Saya udah nggak bisa, nggak layak. Melewati rasa kesalahan pun, iblis selalu melakukan apa? Tujuannya hanya satu, menutup dan menyembunyikan potensinya dari Tuhan. Banyak orang Kristen tertipu dari situ. Tapi Tuhan mengatakan, apa saja tertutup, pasti ada saat yang dibuka. Apa saja tersembunyi, pasti diketahui. Oleh karena itu, jangan takut dulu. Pasti ada orang-orang yang menutup, memadamkan semangat kita. Terkadang menyembunyikan sesuatu supaya kita tidak bisa lihat, maka tidak bisa melakukan apa-apa. Pasti ada orang-orang yang mengatakan atau melakukan sesuatu mengecewakan kita sendiri. Terkadang bukan orang, kondisi atau situasi yang sepertinya masa COVID ini. Tiba-tiba orang tua meninggal, anak-anak sudah jadi sepertinya yatim piatu, tidak ada yang perhatikan. Mereka hidupnya gimana? Tiba-tiba terjadi kecelakaan, akhirnya tubuhnya bercacat, dia putus asa. Terkadang putus hubungan dengan pacaran. Segala masalah menutup kita dan menyembunyikan supaya kita tidak bisa terang yang di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita. Terang itu adalah Yesus kan? Sebagai terang, Yesus ada di dalam diri kita, tetapi sepertinya ditutup, disembunyikan, maka kita tidak bisa merasakan apa-apa. Sepertinya benar hilang semua. Itulah pekerjaan iblis, sering melakukannya. Tapi saat itu pun Tuhan yang baik, ingat kembali apa yang Tuhan katakan. Yohanes pasal 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu yang Yesus mengatakan. Yesus sudah mengalahkan dunia. Bisa kita menderita penganiayaannya. Bisa tertutup hati, tertutup pikiran. Sepertinya tersembunyikan kuasa Tuhan itu kemana lagi. Tidak dinyatakan. Maka kita bisa kecewa, putus asa. Terkadang benar bimbang, Tuhan masih ada enggak? Tuhan mengasihi aku enggak? Di situ Tuhan sendiri mengatakan, kuatkanlah hatimu. Sampai terbuka lagi, sampai diketahui lagi. Kita harus berjuang. Jangan ditipu terus. Kuatkan hati, ingat firman Tuhan. Kemudian kita sendiri mengatakan, terkadang cara baik untuk
menguatkan hati itu membaca firman yang menguatkan kita itu dengan suara keras. Sepertinya, kuatkanlah hatimu. Yesus telah mengalahkan dunia. Haleluya. Yesus telah mengatakan dunia. Terus ingat kembali. Sepertinya proklamasikan kepada diri sendiri. Supaya firman itu masuk mengutuk pintu hati kita. Dan membuka hati kita. Dan ketahui kebenarannya kembali lagi. Sikap hati terhadap penganiayaan satu lagi, pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu berarti kita tidak usah takut terhadap manusia yang sedang menganiayai kita. Tetapi takut kepada Allah. Takut kepada Tuhan. Karena apa? Manusia hanya membunuh. Yang paling membunuh tubuh. Tapi Tuhan sampai jiwa kita. Bisa juga mati di dalam dunia. Tetapi bisa juga mati selama-lamanya. Maka apa yang kita mengutamakan di dalam kehidupannya harus yang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau, walaupun manusia terkadang mengganggu atau merugikan segala sesuatu, kita yang penting lebih hormati Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan sendiri tanggung jawab. Pasal 10 ayat 29 sampai 30, di situ Tuhan sendiri kasih tahu dan menjelaskan. Dan 31 Tuhan mengatakan, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit pun dijual karena ditangkap. Tapi Tuhan mengatakan kalau Tuhan tidak izinkan burung pipit, satu ekor pun tidak akan ditangkap. Tuhan mengatakan Tuhan sendiri, rambut kepala kita sudah terhitung. Hari ini pun, tadi pagi kita sisir rambut, pasti ada orang yang beberapa sudah dirontok. Kita tidak bisa plus minus gimana sih hitung-hitung. Ya nggak bisa. Tapi Tuhan setiap hari, setiap saat. Oh rambutnya sekarang sudah berapa. Sudah ditambah, sudah dikurang. Segala sesuatu sudah tahu. Itu berarti apa? Tuhan tahu segala sesuatu di dalam diri kita. Bukan hanya tubuh, jiwa, roh. Semuanya Tuhan tahu. Tuhan begitu sangat-sangat perhatikan kepada diri kita. Maka Tuhan baik sekali. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, terjadi. Maka kita melakukan tugas dari Tuhan. Kalau Tuhan lindungi, maka tetap diselamatkan di dalam dunia. Kalau itu tetap jalankan tugasnya itu. Tetapi Tuhan izinkan bisa juga mati. Menderita penganiayaan akhirnya dibunuh. Seperti murid-murid Yesus. Seperti Rasul Paulus. Kalau begitu, ya terserah. Karena itu apa? Tuhan izinkan. Kalau begitu, sampai akhir kita berlari keras. Kemudian sudah masuk ke surga. Tuhan sekarang mengatakan, ketika kita hidup sebagai murid Yesus, terhadap penderitaan, terhadap penganiayaan, kita harus punya sikap hati gitu gimana?
fokus hanya pada Tuhan. Apa yang Tuhan beri kita laksanakan dengan berani. Dari situ kalau ada rugi, dari situ kalau ada banyak masalah lagi, kalau begitu jangan menyerah. Percaya di situ pun sudah Tuhan ada. Tuhan dengar. Apa yang kita dengar, Tuhan juga dengar. Apa yang kita lihat, Tuhan juga lihat. Maka dia lebih tahu. Kita hanya lihat saja baru tahu. Tapi Tuhan, apa yang kita tidak bisa lihat pun Tuhan tahu. Maha tahu. Oleh karena itu, Tuhan seperti firman Tuhan, kita tidak usah takut. Kita diberi kesempatan hidup lanjut, kalau betul lanjut. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, ya dipanggil aja. Itu semuanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sudah izinkan lanjutkan hidup, tapi tidak usah kita mau bunuh diri atau cepatkan saya mau mati. Terkadang kita terlalu sakit hati. Aduh, saya harus mati. Seperti itu. Omongan yang sederhana pun kita harus hati-hati. Kalau Tuhan izinkan hidup kembali lagi. Kalau begitu, setiap hari dengan syukur kita jalankan. Tapi kalau Tuhan panggil, enggak usah, saya enggak mau, enggak usah. Kalau begitu, Tuhan terima kasih. Di dalam dunia ini penuh dengan masalah, saya udah lepas. Itu pun anugerah Tuhan. Kemarin Pak Edi sudah dipanggil. Karena kita semua tidak sangka, kaget. Tapi itu bukan karena Pak Edi kurang iman atau berdosa. Kalau Tuhan sudah panggil, ya dipanggil. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan lagi, ya kalau itu jalankan kehidupan lagi. Maka mati atau hidup tidak ada masalah di dalam murid Yesus. Mati atau hidup tidak ada di dalam orang Kristen, orang percaya. Mati syukur, hidup syukur. Karena apa? Dua-duanya Tuhan yang pegang. Kalau mati, hari ini saya bersama dengan Tuhan. Secara tubuh juga. Kalau hari ini saya masih hidup, saya akan bersama dengan Tuhan secara roh. Yesus secara roh bersama-sama dengan saya. Kalau saya mati, saya bisa bersama-sama dengan Tuhan secara tubuhnya dia. Oleh karena itu, murid Yesus sudah punya jati diri sebagai murid Yesus. Selalu tahu untuk hidup, makan, dan kita melakukan segala gerakan kita harus fokus untuk tugas. Di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dimanapun kita melakukan tugasnya dari Tuhan. Sekarang, masa COVID-19 itu sangat menakutkan manusia. Ketika kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pakai masker. Kalau lihat orangnya tidak pakai masker, takut duluan. Dan juga ketika kita kena, kita selalu mau cari tahu karena siapa. Maka masa COVID ini menimbulkan banyak masalah. Memang ada yang garis besarnya masalah ekonomi, masalah politik, segala sesuatu. Tapi yang lebih detail itu, kita tidak bisa percaya sama yang lain. Kita tidak bisa mendekati. Makin memisahkan dan putus hubungannya. Itu sangat-sangat
sangat-sangat kita khawatirkan. Walaupun namanya keluarga, salah satu orang kena COVID, bagaimana? Harus dipisahkan. Dulu, waktu anaknya demam, bagaimana? Orang tua, mama, bapak, atau keluarga bergiliran perhatikan kepada dia. Masakan pun harus sesuai dengan dia, segala macam. Lewat penyakit pun kita bisa merasakan kasih dalam keluarga. Tapi sekarang dipisahkan dulu. Isolasi mandirikan dulu. Dalam kamar, dikurung, atau ada di tempat yang khususnya. Oleh karena itu, sekarang sangat susah. Sebagai murid Yesus, saya juga sendiri dengan firman ini. Dalam doa, Tuhan, akhir-akhir ini kita tidak bisa pergi kemana-mana. Akhir-akhir ini kita tidak bisa memberitakan Injil. Kalau mau memberitakan harus pergi, ketemu orang, tapi sekarang tidak boleh. Apalagi, tidak apa-apa saya dikena COVID, tapi takutnya ada orang yang kena karena saya. Jadi enggak berani. Maka pergi memberitakan Injil itu sepertinya dilihat mustahil sekarang. Kalau kita maksa-maksa dari pemerintahan, mereka tidak mau, maka melanggar hukum. Tapi Tuhan sadarkan, kalau kita baca pasal 10 ayat 32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di surga. Tuhan, ketika saya bertanya, tapi Tuhan yang kasih kesadaran kepada saya. Ketika kita tidak bisa pergi, tidak bisa jabat tangan, tidak bisa apa-apa secara langsung. Kalau begitu, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Itulah apa? Mengakui Tuhan di depan manusia. Ketika kita hidup di dalam sehari-hari, kita hidup yang mengakui Tuhan. Tuhan juga mengakui kita sebagai muridnya Yesus. Itu berarti sepertinya masa COVID ini kita tidak bisa pergi langsung secara langsung. Kalau begitu, kita harus cari yang tidak langsung. Waktu saya kena COVID, beberapa jemaat telepon, SMS, apa kabar Ibu Joyce? Sekarang kondisinya gimana? Mereka tanya-tanya. Benar beberapa hari yang awalnya benar sakit jadi nggak bisa jawab apa-apa. Saya udah lepas HP. Tapi udah agak sadar. Saya lihat SMS semuanya dari jemaat, dari rekan-rekan, dari tim doa, PIP. Saya sangat dihibur. Karena apa? Waduh, banyak orang yang begitu perhatikan. Itulah menghibur hatiku. Dan dua-dua mereka dan ucapan yang semangatkan saya itu sangat bantu, benar. Dan merasakan kasih di dalam Kristus Yesus. Maka ketika kita tidak bisa pergi, bisa juga lewat HP. Kita akui Tuhan dengan apa? Melewati perilaku kita, kasih Tuhan, supaya kasih Tuhan dilihat.
Nyatakan kasih Tuhan. Nyatakan kebenaran Tuhan. Nyatakan belas kasihan Tuhan melewati kehidupan kita. Misalnya, di antara jemaat, pasti ada yang kena COVID, walaupun bukan COVID, ada yang kena sakit-sakitan. Kalau begitu kita bisa melakukan sesuatu. Hanya beberapa butir telur pun bisa juga membagikan. Kalau enggak bisa ketemu langsung karena COVID, ya bisa juga di depan pintu dan SMS. Saya udah taruh di situ ya, bisa. Kalau itu bukan COVID, bisa juga ke sana mendoakan, membagikan waktu. Kalau enggak bisa bawa apa-apa, hanya bawa aja tubuhnya sendiri. Kemudian obrol. Orang yang putus asa bisa juga menghiburkan. Di situ kita melakukan tugas kita yang Tuhan sudah beritahukan. Sembuhkan, bangkitkan, usirkan roh-roh jahat. Itu segala sesuatu dengan cara yang tidak langsung pun bisa. Itu artinya akui Tuhan. Dan juga di dalam keluarga pun. Sepertinya kita melakukan sepertinya Tuhan ada di dalam keluarga. Memang saya suka-suka suara keras. Kalau anak-anak terkadang kayaknya enggak dengar apa-apa, hanya main game, hanya fokus kayak gitu. Kalau begitu terkadang saya suara kencang, kemudian saya marah-marah. Tapi kemarin saya juga dengar dari Pak Yosua dan juga ingat firman Tuhan ini. Seandainya Tuhan Yesus secara nyata di dalam keluarga saya, masa saya begitu berani teriak-teriak? Pasti tidak. Pasti saya bilang, aduh Dong Dina jangan dulu ya. Aduh Dong Je, tidak boleh ya kayak gitu. Karena apa? Ada Tuhan. Saya pasti cari cara yang sopan. Emang begitulah. Kita akui Tuhan artinya di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memikirkan Tuhan ada di sini. Ketika saya telepon, Tuhan sekarang dengar semua pembicaraan ini direkam. Coba pikir seperti itu. Kalau begitu, kita bisa memilih kata-kata yang baik. Ketika kita mau menghibur seseorang karena katanya sakit atau katanya bapaknya udah di PHK, maka susah. Kalau begitu, bicara sama Tuhan. Tuhan, dengan cara apakah saya hiburkan dia? Memang hati saya mau hiburkan, tapi saya juga enggak punya apa-apa. Kalau begitu bagaimana? Sambil bincang-bincang sama Tuhan, apa yang Tuhan sentuhkan hati, dengan hati itu kita bisa melakukan. Bisa bawa sesuatu yang sedikit atau apa sederhana pun. Kalau butuh bawa. Kalau enggak bisa apa-apa, kalau begitu, bersama Tuhan Yesus. Yesus, ayo kita sama-sama yuk. Kemudian di situ membawa Yesus. Walaupun tidak dilihat. Dengan iman, dengan mata rohani. Ya, Yesus sudah ada. Maka mengatakan seperti Yesus. Coba serahkan hati supaya Yesus penuhi dengan hatinya sendiri. Maka dengan dipenuhi, hati yang sudah dipenuhi oleh Tuhan, itu yang sampaikan kepada dia. Ketika saya sakit, ada beberapa orang bawa makanan. Ada beberapa jemaat kirim. Ada telur, nang-nginang. Bukan karena saya suka ini, enggak suka itu. Itu semuanya kasih Tuhan kan.
kasih yang sudah dinyatakan, kasih yang sudah diakui oleh Tuhan. Dari situ, ini si A yang kasih, si B yang kasih, enggak. Saya tahu mereka juga kasih saya, tapi saya syukur pada Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus melewati mereka sudah sampaikan ke saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, walaupun anak-anak kecil pun, masa COVID ini sangat menakutkan kita. Sepertinya menutup hati, menutup pikiran. Maka banyak orang putus asa. Maka banyak orang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Malahan ditambah kekhawatiran. Malahan bertambah ketakutan. Tapi Tuhan hari ini pun mengatakan, janganlah takut. Makan hidup itu semuanya Tuhan tanggung jawab. Oleh karena itu hanya fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kebenarannya. Melakukan apa yang Tuhan sukai. Dari situ Tuhan tanggung jawab kehidupanmu. Itulah Tuhan yang masih sekarang kasih tahu. Orang Kristen tidak usah khawatir. Memang kita harus hati-hati, ikut protokol, semuanya harus cuci tangan dengan baik, pakai masker, semuanya dengan bijaksana kita laksanakan. Tapi bukan karena takut mati, bukan karena khawatir seperti orang biasa. Tetapi kita melakukan hal-hal yang sudah dikasih tahu oleh pemerintahan itu pun bukan karena takut. Tetapi supaya kita melakukan apa yang Tuhan berikan. Supaya kita menyatakan kuasa dan memberitakan Injil. Menyatakan kasih Yesus, menyatakan belas kasihan Yesus. Untuk itu kita harus sehat. Kita harus jaga dengan baik. Oleh karena itu kita melakukan. Jemaat, hari ini kita ingat kembali, kita adalah murid Yesus. Sebagai murid Yesus, makan, hidup untuk Tuhan. Mati pun untuk Tuhan. Kita senang-senang untuk Tuhan. Kita sedih pun untuk Tuhan. Dari situ, segala sesuatu ditambahkan. Dan sekarang walaupun kita sepertinya menderita, banyak penganiayaan, COVID ini sepertinya menutup dan menyembunyikan segala sesuatu. Maka kita sepertinya di dalam kegelapan. Tapi pasal 10 ayat 27, apa yang kau katakan kepadamu dengan gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Tuhan pasti, walaupun dalam gelap pun, Tuhan katakan. Dan Tuhan bisikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu terpengaruh ketakutan COVID ini. Dan jangan khawatir. Hanya satu hal, fokus pada Tuhan. Dalam keadaan kegelapan, cari Tuhan. Berdoa secara pribadi. Supaya Tuhan bicarakan. Supaya Tuhan katakan dan berbisik kepada kita. Dan apa yang Tuhan kasih tahu, apa yang Tuhan ilhamkan, apa yang Tuhan sentuhkan hati, lakukan. Itulah hidup yang mengakui Yesus, mengakui Tuhan di dalam manusia. Semoga semua jemaat menang seperti Yesus. Kita semuanya sebagai murid Yesus mengalahkan dunia. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari angkat tangan dua-duanya dan terimalah berkat. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa kita dan pengorbanan yang dahsyat daripada Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sekarang, sampai Maranatha Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya katakan sama-sama, amin.